Sejarah Desa Kreo Cirebon. Simak videonya sampai selesai. Namun sebelum menyimak video ini, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Soal kuota tetap bayar dewek. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Pada zaman dahulu di negara Sam ada seorang putra yang bernama Syekh Said Syarifuddin. Ketika menginjak dewasa, Syekh Said Syarifuddin berkeinginan untuk mencari ilmu kejawa dan adu kesaktian. Syekh Said Syarifuddin mohon pamit kepada kedua orang tuanya, namun orang tuanya tidak mengizinkan. Dengan keinginannya yang kuat, kemudian Syekh Said Syarifuddin memaksa dan tanpa pamit kepada orang tuanya, berangkatlah untuk memenuhi apa yang dicita-citakannya. Syekh Said Syarifuddin datang ke Jawa. Berlabuhlah di Mundu pesisir. Di Mundu penghuninya hanya beberapa orang saja. Bertemu aki-aki dan nini-nini, Syekh Said Syarifuddin memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuannya kepada kedua orang tua itu, yaitu ingin adu kesaktian dengan Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon. Jika dirinya dapat dikalahkan, maka ia bersedia untuk menjadi muridnya. Kehidupan aki-aki dan nini-nini setiap harinya mencari buah gayam. Buah gayam dibentang, yaitu dibelah, diambil isinya untuk dijual. Aki-aki tersebut sehari-harinya membentongi gayam sehingga dijuluki Syekh Bentong. Syekh Bentong memberi penjelasan kepada Syekh Said Syarifuddin. Nanti diantar ke Cirebon untuk menemui Syekh Syarif Hidayatullah. Dalam berbincang-bincang, tibalah waktu sholat. Syekh Bentong tanpa permisi menghilang, masuk ke kentongan. Tenggang beberapa menit, nini-nini masuk lagi ke kentongan. Syekh Said Syarifuddin kebingungan. Lubang kentongan yang sangat sempit kok bisa dimasuki Syekh Bentong bersama istrinya? Syekh Bentong meminta kepada istrinya untuk menggapai tangan Syekh Said Syarifuddin agar bisa masuk ke kentongan. Setelah Syekh Said Syarifuddin masuk ke kentongan, kelihatan berubah. Ada masjid besar dan megah seperti masjid yang ada di negara Syam. Syekh Bentong sholat berjamaah memohon kepada Syekh Said Syarifuddin menjadi imamnya. Bingung juga Syekh Said Syarifuddin dibuatnya. Yang semula hanya bertiga, tahu-tahu kemudian sholat dimulai, banyak sekali orang yang ikut makmuman. Begitu selesai sholat, orang-orang jadi tidak tahu arahnya, bubar sekejap itu. Kebetulan Syekh Bentong kedatangan tamu dari Indramayu, yaitu Pangeran Surya Dharma, membawa oleh-oleh buah mangga yang besar sekali. Kemudian Syekh Bentong meminta kepada istrinya untuk menghidangkan buah mangga tersebut kepada Syekh Said Syarifuddin. Syekh Said Syarifuddin mengupas buah mangga itu, namun aneh, buah mangga itu tidak bisa dikupasnya. Syekh Bentong dengan senyum dikulum berkata kepada istrinya, "Masa tamu harus mengupas mangga sendiri? Lebih baik Nini saja yang mengupasnya." Kemudian dengan cekatan, mangga itu dikupas oleh Nini dengan mudahnya, dan Syekh Said Syarifuddin menikmati buah mangga yang besar itu. Tetapi dalam dirinya mengagumi akan kesaktian kedua orang tua itu. Syekh Said Syarifuddin mohon pamit kepada Syekh Bentong dan istrinya untuk menemukan perjalanan menemui Syekh Syarif Hidayatullah. Maka ditunjukkan oleh Syekh Bentong bahwa jalannya ke arah utara. Di perjalanan, Syekh Said Syarifuddin bertemu dengan orang yang sedang mencari rumput. Syekh Said Syarifuddin berhenti sejenak dan bertanya kepada orang itu, "Kemana ke arah jalan untuk menemui Syekh Syarif Hidayatullah?" Akan tetapi orang yang ditanya itu balik bertanya, "Apakah maksud Andika ingin menemui Syekh Syarif Hidayatullah?" "Ya, saya mau mencoba ilmunya. Kalau rambut saya yang panjang ini bisa dipotong, saya merasa menyerah dan menjadi muridnya," jawab Syekh Said Syarifuddin. "Kalau tujuannya hanya itu, biar dipotong oleh saya saja. Tetapi asalkan suka dan rela," Syekh Said Syarifuddin menyetujuinya. Syekh Said Syarifuddin menyerahkan rambutnya yang panjang untuk dipotong. Hanya dengan jari tangannya saja, rambut yang panjang itu bisa dipotong. Sekarang tempat kejadian tersebut dinamakan Sukalila, dan rambutnya disimpan di Karanggetas.
Kedua tempat itu ada di wilayah kota Cirebon. Setelah itu rambutnya dapat dipotong hanya dengan jari tangannya saja. Hati saya Said Syarifudin berkata, betapa saktinya ilmu orang ini. Walaupun hanya seorang penyabut rumput saja. Saya Said Syarifudin membalikan badannya untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Akan tetapi, orang itu tidak ada di tempatnya. Hilang, tak tahu kemana rimbanya. Tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa. Hai Satria, bila ingin menemui Syekh Syarif Hidayatullah, teruskan perjalananmu ke arah utara. Saya hanyalah seorang abdi dalam beliau. Setelah mendengar suara itu, Syekh Said Syarifudin menjadi semakin bingung, sehingga perjalanannya tersesat di suatu pedukuhan. Dalam pedukuhan tersebut, sedang banyak orang berkerumun dengan beberapa orang pengikutnya, yaitu Ki Dempul, Nyimas Lembang, Ki Bei, Ki Gundul, dan Ki Sirat. Kedatangan Syekh Said Syarifudin disambut dengan baik atau reo-reo, yang artinya rame-rame. Sejak itu, maka pedukuhan tersebut dinamakan Kreo, dan sekarang adalah Desa Kreo. Orang tua itu adalah sesepuh pedukuhan Kreo, disebutnya Ki Geden Kreo. Batur sedulur sekampung, sedangkan peninggalan pusaka yang masih ada diantaranya adalah Soko Dengkol, Kemung atau Bende, Keris, Tombak, Pedaringan, dan Kendang. Soko Dengkol sebagai alat penyumpahan bagi yang bersalah. Kalau memegang benda itu, nanti tangannya menjadi dengkol atau melengkung. Sedangkan Kemung atau Bende sebagai alat pemberitahuan bila mana desa ada keperluan. Sedangkan Keris sebagai alat untuk perang membela agama. Kemudian Tombak sebagai penyerangan terhadap musuh lawan. Kemudian Pedaringan sebagai alat tempat untuk menyimpan beras. Kendang alat kesenian, karena Ki Gede senangnya rame-rame atau hiburan, dan sebagai alat untuk mengundang pengikutnya. Begitu pula sampai sekarang ada desa yang dari leluhur masih dilaksanakan seperti ngunjung, sedekah bumi, mapak sri, tulak anggul, mulang tambah atau waktu padi mengandung. Pusaka seperti Kemung atau Bende, Keris, Tombak, Pedaringan sekarang disimpan di Kuwu selagi bertugas. Soka Dengkol sekarang disimpan di desa, dirawat, dibungkus dengan kain. Ki Gede Kreo sampai sekarang makamnya banyak dikunjungi orang, dan setiap adat desa diadakan kesenian wayang kulit, topeng, sandiwara, dan lain-lain. Masyarakat desa Kelurahan Kreo dikenal senangnya rame-rame, walaupun sedang usaha jauh, kalau ada rame-rame dipastikan akan datang. Batur sedulur sekampung, demikian kisah sejarah asal-usul desa Kreo Cirebon. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam alur ceritanya. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap menduluran, aja pada tukaran. Bye-bye.